Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial ya teman. Yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali, yaitu bagaimana sih cara saya dalam mengatasi hama penggerek batang ya teman-teman. Dan untuk hama penggerek batang ini menurut saya harus dilakukan pengendalian sejak dini ya teman-teman. Yang mana bukan kerusakan dahulu yang diprediksi, baru kemudian dilakukan pengendalian atau penyemprotan, melainkan harus memprediksi jumlah telur ngengat yang ada pada tanaman padi kita tersebut sebelum terjadinya kerusakan. Dan untuk jumlahnya sekiranya sudah dirasa lumayan banyak ya teman, atau sudah di kisaran 10-20%. Tapi kalau misalkan teman-teman takut terjadinya kerusakan yang parah atau belum terbiasa dalam memprediksi hama tersebut, ya saya sarankan jika si telur ngengatnya itu sudah dirasa ada atau kurang dari 10%, teman-teman harus segera melakukan penyemprotan. Dikarenakan ulat dari telur ngengat itu kan yang nantinya akan merusak tanaman padi kita tersebut ya teman. Karena apa? Karena jika setelah adanya kerusakan baru kita melakukan pengendalian, itu ditakutkan jika sudah banyak ulat yang menetas dan menyebar dan masuk ke dalam batang tanaman padi kita tersebut. Sehingga ditakutkan jika si ulat itu sudah banyak yang merusak jaringan yang ada di dalam batang tanaman padi kita tersebut ya teman. Meskipun dalam pengendalian kita dengan menggunakan insektisida yang dirasa ampuh sekalipun. Misalkan ketika kita ingin membasmi si hama tersebut dengan menggunakan insektisida yang bersifat sistemik, yang mana untuk sistemik ini cara kerjanya yaitu meracuni liwat bagian dari tanaman padi kita tersebut dengan cara menyerap si racun itu dan kemudian dimakan oleh si hama tersebut dan kemudian mati ya teman. Tapi bagaimana kalau tidak langsung mati, atau misal sakit terlebih dahulu, kemudian hilangnya selera makan dan kemudian baru mati. Tapi jika itu memang terjadi, ya pastinya di situ bakal ada jeda ya teman, yang mana bisa jadi si hama tersebut akan masih memakan bagian dari tanaman padi kita itu meskipun tidak banyak. Tapi itu kan tidak bisa menutup kemungkinan jika si jaringan dari batang tanaman padi kita tersebut akan semakin banyak yang rusak dan akhirnya mati ya teman. Dan apalagi kalau kita menggunakan insektisida yang bersifat kontak, yang mana untuk si racunnya ini harus mengenai objek yang menjadi sasaran pengendalian kita tersebut. Tapi kalau tidak mengenai si objek yang menjadi sasaran kita itu, bisa jadi si hama ini tidak akan mati ya teman, dikarenakan tidak terkena oleh racun tersebut. Dan apalagi untuk si hama penggerek batang ini kan kebanyakan dari mereka akan masuk ke dalam batang dari tanaman padi kita itu dengan cara menggigitnya dan kemudian merusak jaringan yang ada di dalam batang tanaman padi kita tersebut untuk dijadikan sebagai makanannya. Sehingga bisa dipastikan kita akan menemui kesulitan ya teman dalam mengendalikannya, dikarenakan si hama itu sudah berada di dalam batang tanaman padi kita tersebut. Nah, maka dari itu kesimpulannya menurut saya harus dilakukan pengendalian sejak dini ya teman, yang mana sebelum si hama penggerek batang itu sudah banyak yang merusak jaringan yang ada di dalam batang tanaman padi kita, atau minimalnya si kerusakannya itu masih kecil sehingga banyak kemungkinan masih bisa tumbuh dengan baik. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui banyaknya si telur-telur ngengat itu yang ada pada tanaman padi kita? Nah, jadi untuk hal ini yang pastinya teman-teman harus melakukan pengontrolan secara langsung pada tanaman padi kita tersebut. Dan jika sudah terlihat banyak ngengat, atau yang umumnya petani daerah saya menyebutnya kupu-kupu ya teman-teman, dikarenakan untuk si ngengat dan kupu-kupu ini terlihat hampir sama bentuknya. Meskipun pada kenyataannya kalau diteliti akan ada perbedaannya, ya intinya kalau daerah saya kebanyakan dari mereka menyebutnya kupu-kupu ya teman, bukan ngengat. Oke, untuk saat ini kita jangan bahas ini dulu ya teman. Yang jelas bentuk ngengatnya itu seperti ini, yaitu yang sering teman-teman lihat pada tanaman padi kita. Dan kita mau menyebutnya ngengat atau kupu-kupu terserah, yang terpenting teman-teman sudah tahu induk dari hama penggerek batang itu seperti apa. Nah, jadi ngengat itu adalah induk dari ulat-ulat tersebut ya teman. Yang mana kalau sudah terlihat si ngengat itu pada tanaman padi kita, teman-teman jangan panik terlebih dahulu. Karena apa? Karena menurut saya dari kepanikan kita itu akan melahirkan pemikiran untuk segera melakukan penyemprotan, dikarenakan kita takut terjadinya kerusakan pada tanaman padi kita meskipun belum adanya telur yang terdapat pada tanaman padi kita tersebut. Sedangkan perlu digarisbawahi sebenarnya bukan ngengat itu ya teman yang membahayakan, melainkan si ulat dari ngengat tersebut. Nah, berarti secara tidak langsung kita alihkan dulu fokus kita pada si telur ngengat itu, bukan pada si ngengat tersebut ya teman. Dan untuk tujuannya seperti biasa ya teman, yaitu agar tidak terlalu terkurasnya biaya yang kita keluarkan ketika dilakukan pengendalian.
dan agar si pengendalian kita itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, jadi menurut pemahaman saya seperti itu ya teman. Dan mungkin ada yang bertanya, sebenarnya lebih didahulukan mana sih antara membunuh si ulat tersebut dengan si ngat itu. Nah, jadi untuk hal ini insya Allah di lain kesempatan saya akan berbagi pengalaman kembali ya teman di video berikutnya. Oke, untuk sekarang kita fokus lagi ya teman ke pembahasan kita yang tadi, yaitu ketika adanya ngat pada tanaman padi kita jangan langsung panik, karena seperti yang saya bilang tadi, jika dari kepanikan kita itu akan melahirkan pemikiran untuk segera melakukan penyemprotan dan bisa dipastikan bakal ada pengeluaran. Karena untuk membeli insektisida itu kan harus pakai uang ya teman, dan juga seperti yang teman-teman tahu sendiri, jika obat-obatan untuk pertanian itu tidak ada yang murah. Nah, jadi untuk menghindari pengeluaran ini, kita tunggu dulu apakah si ngat itu sudah bertelur atau belum. Kalau belum, kita tunggu dulu sampai si ngat itu bertelur sehingga sudah benar-benar terlihat pada tanaman padi kita. Dan seperti yang sudah saya perhatikan, biasanya si ngat ini tidak langsung bertelur ya teman, melainkan suka ada jeda dalam beberapa hari kemudian. Dan untuk kehadirannya pun biasanya tidak langsung banyak, melainkan biasanya untuk yang pertama hanya datang dalam jumlah kecil dan kemudian berangsur-angsur bertambah banyak. Nah, seperti itu ya teman. Oke, kita teruskan pembahasan yang tadi ya teman. Nah, jika si telurnya itu sudah dirasa lumayan banyak atau sudah di kisaran 10-20%, maka kita wajib harus segera melakukan penyemprotan untuk mengendalikan si hama penggerek batang tersebut. Dengan cara yang pertama, pastikan dulu si telur-telurnya itu akan menetas. Dan untuk ciri-cirinya menurut saya, jika si telurnya itu sudah sangat terlihat padat dan memanjang. Dan jika untuk cara yang pertama ini dirasa kurang begitu jelas, saya sarankan teman-teman menggunakan cara yang kedua seperti ini. Nah, untuk caranya yang pertama kita cari dulu si telur-telur ngatnya ya teman. Dan dikarenakan tanaman padi milik saya sendiri sudah selesai dipanen, maka ini hanya sebagai contoh saja saya akan mencari si telur ngat itu di tanaman padi milik orang lain ini ya teman. Dan ini juga kebetulan masih ada serangan ngat sisa dari kemarin, maka dari itu bisa dipastikan masih ada telurnya, meskipun tidak banyak ya teman. Nah, seperti ini. Oke, kita kumpulkan dulu telur-telur ini, dan untuk jumlahnya terserah ya teman, mau 5, 10 atau ya sesuai teman-teman kehendaki. Ya, intinya terserah teman-teman mau berapapun boleh untuk dijadikan sebagai bahan sampelnya. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, jika tanaman padi ini banyak sekali yang putihnya karena mati. Itu dikarenakan serangan hama penggerek batang kemarin bisa dikatakan parah ya teman. Maka dari itu tidak sedikit petani di daerah saya yang tanaman padinya mengalami kerusakan parah. Bahkan ada juga beberapa yang sampai mengalami gagalnya panen. Oke, kita lanjut kumpulkan lagi ya teman telur-telurnya. Nah, jika sudah dirasa cukup, untuk selanjutnya telur-telur ini kita masukkan ke dalam plastik ini ya teman. Dan kemudian kita ikat plastik ini. Nah, seperti ini ya teman. Dan kemudian kita tunggu beberapa hari kemudian, dan biasanya 3-5 hari juga sudah ada yang menetas. Dan diusahakan lakukan pengontrolan setiap hari ya teman, karena bisa jadi hari ini atau besok juga sudah ada telur yang menetas. Nah, ternyata cepat juga ya teman. Telur-telur yang kita ambil kemarin sudah ada yang menetas. Jadi cuma selang 1 hari saja telur-telur ini sudah ada yang menetas. Nah, seperti ini penampakan ulat-ulatnya tuh. Nah, jadi kesimpulannya setelah telur-telur ini sudah terlihat ada yang menetas, maka yang pastinya kita harus segera melakukan penyemprotan untuk mengendalikan si hama penggerek batang ini ya teman. Karena bisa dipastikan jika telur-telur yang terdapat pada tanaman padi kita pun sudah mulai menetas. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman pengalaman yang saya bagikan dalam video kali ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya Allah alamin. Dan seperti biasa, jika cara saya ini dinilai baik ya silahkan untuk dipraktekkan ya teman. Dan begitu juga sebaliknya, jika dinilai kurang baik atau bahkan tidak baik sama sekali, yang pastinya jangan. Dikarenakan seperti yang selalu saya bilang, jika semua cara saya ini hanyalah hasil dari asumsi dan pengalaman saya sendiri yang menurut saya efektif, baik itu untuk mengendalikan hal tersebut, dan yang tidak pastinya yaitu untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Oke teman-teman, cukup sekian, salam sukses dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.